Kajian Tahdzibul Akhlak, memeliharanya dan menumbuhkan akhlak, tentunya al-akhlakul karimah. Dalam hal ini untuk bisa tahdzibul akhlak, untuk bisa memelihara dan menumbuhkan al-akhlakul karimah itu, salah satu unsur pentingnya adalah membersihkan hati dari segala penyakitnya. Tanpa unsur tersebut berat untuk bisa memiliki al-akhlakul karimah, karena ini penyakit hati, adanya di dalam hati, di mana apa yang ada di dalam hati itu adalah khuluq atau sumber dari suatu amal. Nah, apabila tidak dibersihkan, nah maka yang muncul keluar menjadi amal itu yang berasal dari penyakit hati lagi, karena penyakit hatinya masih ada di dalam hati. Nah, makanya ini salah satunya unsur terpenting nih untuk memiliki al-akhlakul karimah itu adalah membersihkan segala penyakit hati. Nah, sekarang ini masihnya tentang penyakit hati ini ya. Ini salah satu nih yang berat juga nih penyakit ini nih ya. Penyakit hati yang ke-12 ya, yaitu al-ghurur. Ya, di mana definisinya ya, al-ghurur itu adalah rasa tidak bersalah. Itulah rasa tidak berdosa, bahkan nyaman dan nikmat ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu. Banyak saya kira yang tidak merasa nih ya, apabila tidak merasa bersalah, ya, tidak merasa berdosa, bahkan terasa nyaman dan nikmat itu ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan al-hawa, yang sesuai dengan hawa nafsu, yang sesuai dengan kahayang jeung karesep. Itu definisinya demikiannya al-ghurur. Nah, sehingga al-maghrur, orang yang kena penyakit hati al-ghurur, orang yang di dalam hatinya ada penyakit al-ghurur adalah orang yang menjadikan al-hawa sebagai tuntunan hidupnya dan setan sebagai dalilnya. Lah banyak nih saya kira nih yang ya itu ya sesuai definisinya, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, bahkan enjoy saja gitulah. Nyaman, nikmat ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntunan hawa nafsu atau al-hawa atau kahayang jeung karesep. Padahal yang dilakukan kan jelas bukan ketaatan, karena mengikuti hawa nafsu, keinginannya sendiri, bukan mengikuti apa yang dari Allah. Nah, masihnya bagian tentang gururnya orang Islam. Kalau yang sebelumnya gururnya orang kafir, karena orang kafir lengkap pasti. Kalau orang kafir semua penyakit hati pasti ada. Orang kafir itu gururnya adalah mereka ini ya, orang kafir ya, yaitu orang kafir itu gururnya itu adalah hidupnya itu hanya untuk keduniaan, nggak ada urusan akhirat dengan mereka. Nah, itu gururnya berat. Meskipun hal tersebut
kena juga kepada orang Islam. Ada yang total orang Islam pun nggak memikirkan akhirat, hanya memikirkan dunia dan keduniaan. Ada juga yang ada sih keakhiratan gitunya orang Islam ya, tapi minim, jauh lebih besar gitu kepada urusan keduniaan. Gurur, mestinya yang demikian itu gururnya kafir. Nah, gururnya orang Islam nih ya, apa namanya ya, sama sih seperti definisinya saja gitu ya. Seperti definisinya mau kafir mau orang Islam atau apa, definisi gurur itu seperti yang tadi, yaitu yang nyaman, nikmat ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntunan al-hawa, tuntunan kahayang yang karesepna. Nah, gururnya orang Islam yang magrur itu kan orang yang kena penyakit hati gurur itu kan menjadikan al-hawa sebagai tuntunannya dan setan sebagai dalilnya. Nah, untuk orang Islam itu ya gururnya itu adalah setan mengubah, mengemas, merekayasa tamani menjadi roja, lamunan, impian, khayalan oleh setan dikemas seolah-olah itu harapan. Yaitu ya yang ini kemarin sampai yang di sini nih ya yang saya ingat nih, yaitu orang-orang yang di awal juga hadis ini ya sudah dimunculkan oleh penulis kitab ini, yaitu al-ahmaq manit taba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amaniyah. Ya, orang yang ahmak, orang yang dungu, yaitu manit taba'a nafsahu hawaha, orang yang membiarkan itu dirinya itu mengikuti hawaha, mengikuti al-hawa, mengikuti hawa nafsu, mengikuti kahayang jeung karesepna. Wa tamanna 'alallah. Hadis ini sebetulnya redaksinya tamanna, tapi dia berhayal, dia gitu ya, berhayal, dia bermimpi, memimpikan, dia berhayal banyak hal kepada Allah. Nah, itu seolah-olah oleh setan itu dikemas itunya, seolah-olah itu harapan. Hidupnya mengikuti manit taba nafsahu hawaha, hidupnya mengikuti al-hawa, tapi di dalam dirinya itu tertanam harapan, itulahnya harapan kepada Allah. Tentu berharap kepada, dalam tanda kutip nih berharapnya ya, tentu berharap yang baik dari Allah. Intinya dua gitunya, berharap yang baik dari Allahnya itu adalah dibebaskan dari siksa neraka dan dimasukkan ke surga. Padahal hidupnya mengikuti hawa nafsu, hidupnya mengikuti al-hawa. Tapi ya gitulah, oleh setan itu terus ditanamkan bahwa seolah-olah itu harapan. Ya, padahal apabila hidup mengikuti hawa nafsu, lalu surga itu hanya angan namanya, berarti kan surga itu hanya mimpi bagi orang yang demikian. Tapi oleh setan oleh setannya direkayasalah tamani itu seolah-olah itu harapan, impian, khayalan, lamunannya itu seolah-olah harapan, betul-betul harapan yang benar-benar akan bisa diraih gitulah. Ya, padahal nonsense. Padahal no way, nggak bisa, tidak sama sekali. Itu hanya harapan, hanya lamunan, khayalan, lah itunya angan-angan, impian yang pasti tidak akan terjadi. Karena hidupnya hanya mengikuti hawa nafsunya, bukannya taat kepada Allah.
yaitu dengan kemarin nih ya, yaitu dengan setan ini yang benar nih hadis bahkan ini ya. Ana inda zonni abdi, ini hadis qudsinya. Allah berfirman, ana inda zonni abdi, aku ini tergantung kepada sangka hambaku. Ana inda zonni abdi bi, aku ini tergantung kepada sangka hambaku. In zanna khairon falahu, maka apabila dia bersangka baik kepadaku, maka Allah benar, Allah akan jauh lebih baik dari sangkaan orang tersebut. Wa in zanna syarron falahu, apabila hambaku bersangka buruk kepadaku, maka Allah akan lebih buruk dari yang disangkakannya. Nah, maka orang ini ditanamkanlah oleh setan gitu ya, sangka baik kepada Allah, bahwa dia ini akan sebutlah dosanya diampuni gitu ya, kemudian diberikan dirahmati, disayangi, dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke surga. Padahal itu amalannya gitu ya, amalannya atau hidupnya itu ya sesuai lah dengan yang yang disebut al-magrurnya, orang yang kena oleh gurur. Fattakhazal hawa qaidan wasyaitona dalilan. Padahal dia itu seperti itu, orang yang demikian. Ittakhazal hawa qaidan, al hawa sebagai tuntunan hidupnya, tuntunan amalannya, wasyaitona dalilan, dan setan sebagai dalilnya. Nah, yang tadi itu setan itu yang mengubah lamunan seolah-olah menjadi harapan. Nah, kemarin sampai di sana nih ya. Nah, lanjutannya adalah adapun roja yang sesungguhnya benar itu roja itu ada, bahkan kan yang ini nih ya, harus wajib kudu gitu ya. Manusia itu berroja kepada Allah. Wajibnya manusia itu berharap roja kepada Allah. Ini salah satu yang wajib nih pada manusia, itu harus ada berharap kepada Allah. Ini kan salah satu nih ikhlasnya, sebutannya ikhlas tingkat tinggi lah. Seseorang itu bisa beribadah dengan ikhlas, pure itu, benar-benar ikhlas murni. Bahkan ini yang level atas tingkat tinggi gitu ya ikhlasnya, apabila ada 4 unsur ketika beribadah itu. Yang satu rumasa, yang kedua takut kepada Allah, yang ketiga roja, berharap kepada Allah, yang keempat adalah, nah kalau sudah muncul ini apalagi ini ya, sudah muncul di dalam dirinya itu cinta kepada Allah, wah ibadahnya pasti luar biasa nih kalau 4 unsur ini ya dimiliki, atau sebutannya 4 unsur ini hadir lah ketika melakukan suatu ibadah. Ya, beribadahnya itu boleh disebut alasan nih kenapa beribadah, karena rumasa dalam arti itu kan diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dipelihara, diurus, diatur oleh Allah, sehingga saya mau beribadah kepada Allah. Nah, unsur ini ya, unsur rumasa apa sih lah, saya lupa lagi bahasa Arabnya yang ini nih. Ya, kenapa mau gitu beribadah kepada Allah? Ya karena yang menciptakan saya Allah, yang memberi rezeki saya Allah, yang memberi kenikmatan yang tanpa batas Allah, yang memelihara, yang mengurus, mengatur hidup saya itu Allah. Ya sehingga kan ya maulah beribadah kepada Allah. Ya, kemudian yang kedua kan, kenapa beribadah kepada Allah? Saya takut kepada Allah. Karena Allah mengancam, itu kan Allah mengancam dengan ancamannya keras, azabnya berat, itu yang Allah ancamkan. Wajar kalau saya takut kepada Allah. Sehingga apabila Allah memerintah, ya saya laksanakan. Kalau Allah melarang, ya saya jauhi. Kenapa? Saya takut kepada Allah.
Nah, kemudian yang ketiga, ini roja yang sesungguhnya nih ya, roja berharap. Kenapa mau beribadah? Karena saya berharap kepada Allah. Apa yang diharapkan? Yang saya harapkan itu apa yang Allah janjikan. Banyaklah yang Allah janjikan gitu ya. Apabila manusia itu mau taat kepada Allah, puncaknya lah gitu ya. Puncaknya adalah Allah menjanjikan surga. Apa tidak mengharap gitu? Apa tidak berharap? Apa tidak ada harapan itu dalam diri kita ini untuk dibalas, diberilah itu oleh Allah ya, diberi surga kalau kita mau taat. Ya, makanya ini unsur wajibnya, berharap kepada Allah itu wajib. Dan memang manusia sendiri karakternya demikian. Ini karakter manusia ya. Manusia itu mau melakukan sesuatu kalau jelas. Kalau saya melakukan itu dapat apa? Kalau kerja paksa, Rodi, Romusa, kerja bakti, mulai balik. Mau dapat apa coba? Kalau makanya Allah banyak menjanjikannya di dalam Al-Qur'an, banyak janji Allah kepada yang ya istilahnya kepada yang beriman, kepada yang taat, kepada yang takwa, kepada Allah, banyak janji Allah. Kenapa saya melakukan? Ya kan Allah menjanjikan, saya ingin yang dijanjikan Allah itu. Nah, itu berharap namanya. Nah, apalagi di puncaknya gitu ya, kalau di dalam diri kita ini sudah ada rasa cinta kepada Allah, ati babaranting cek orang Sunda mah. Kalau yang meminta, kalau yang memerintahnya itu yang dicintainya tiba baranting lah, pokoknya mereka hujan angin nurdar gelap mapai galang kayak pokoknya emang rawam sadob lah unit rawam sadob begitu mah. Nah, ini dari 4 tadi ini ya, ini nih 4 unsur yang harus nih dimiliki itu sehingga ikhlasnya beribadah kepada Allah itu ikhlas tingkat tinggi, taatnya kepada Allah itu ketaatan tingkat tinggi. Pasti kalau sudah demikian akan selalu nih ya, akan selalu mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Nah, ini salah satunya dari yang 4 tadi adalah roja. Berharap, harapan benar karena memang Allah menjanjikan, dan janji Allah itu kan pasti karena Allah tidak pernah berdusta. Makanya dituntut nih dari kitanya ini percaya, bahkan yakin itu bahwa Allah itu benar, bahwa apa yang Allah janjikan itu benar. Tuh tamani ada ayatnya di surat Luqman ayat 33 tuh. Yang ini nih ya ayuhan nas, ya wahai manusia nih, surat Luqman ayat 33 nih ya. Ini tentang roja nih ya. Ya ayuhan nas, ya wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bukan diperintahnya juga takut, bertakwa takut itu ya. Takutlah kalian kepada Allah. Wakhshaw yauman, dan takutlah kalian akan satu hari nanti, satu masa nanti, la yajzi walidun an waladi. Ini kemarin juga nyanyi hadis ayat ini terbawa nih ya. Takutlah kalian akan nanti pada masanya, yaitu hari kiamat ya. Orang tua tidak bisa menyelamatkan anaknya, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Demikian juga seorang anak tidak bisa menyelamatkan orang tuanya sama sekali. Inna wa'dallahi haqqun. Nah, itu kan ada ayatnya nih ya. Di ayat tersebut lanjutannya, inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Intinya 2, Allah menjanjikan surga bagi yang taat, Allah menjanjikan neraka bagi yang tidak taat. Nah, itu benar. Inna wa'dallahi haqqun.
Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Nah, iya, ayat ieu gurur, ayat tentang gurur. Fala tagurrannakum teh janganlah kalian kena gurur. Fala tagurrannakum, janganlah sekali-kali kalian kena gurur oleh kehidupan dunia. Wala yagurrannakum billahil ghurur, dan janganlah sekali-kali kalian terkena oleh gurur, oleh si pakarnya gurur, setan. Jadi pas ininya kalau yang disebut al-magrur itu adalah orang yang menjadikan al-hawa kahayang jeung karasap sebagai tuntunan hidupnya, dan setan sebagai dalilnya. Ayat tadi surat Luqman ayat 33 ya. Nah, ini roja yang sesungguhnya seperti ini nih ya. Bukan seperti yang dihembuskan, dibisikkan oleh setan. Kalau setan pasti menipu, setan itu mencelakakan. Setan itu mengemas tamani, angan-angan, lamunan, khayalan yang mustahil terjadi menjadi dikemas oleh setan itu seolah-olah itu roja, seolah-olah itu harapan. Padahal intinya ini sebetulnya mudah juga sehingga kalau benang merahnya. Orang yang kena gurur itu kan orang yang mengikuti al-hawa. Hidupnya mengikuti al-hawa, didalilan ku setan. Setanlah yang memberi dalilnya seolah-olah itu benar, seolah-olah dari apa yang dilakukan mengikuti al-hawanya itu akan dapat banyak dari Allah. Hidupnya mengikuti al-hawa tapi di dalam dirinya itu besar gitu harapannya kepada Allah. Setan gurur itu. Ya, hidupnya mengikuti al-hawa itu artinya tidak taat kepada Allah. Atau minim lah kalau orang kafirnya yang jelas sama sekali tidak taat. Ini orang Islam nih, minim sekali itu ya ketaatan kepada Allah, tapi berharap kepada Allahnya sedemikian tinggi, sedemikian besar. Nah, itulah yang sebetulnya itu lamunan, itu khayalan, itu tamani yang mustahil terjadi. Masa tidak taat diberi surga oleh Allah? Tapi dasar setan kan mengemas hal tersebut seolah-olah itu harapan yang bakal didapat, bakal diraih itulahnya. Nah, sekarang ini roja yang sesungguhnya seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini artinya ini benar nih roja, ini benar harapan, ini benar nih harapan yang bisa diraih, bisa didapatkan. Yang pertama berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 218. Kalau Quran sihnya, kalau Quran kan global, garis besar. Rinciannya ada di tafsirnya, penjelasan tentang ayat mengenai ayat-ayat Quran itu di hadisnya yang lebih rincinya. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Nah, ini roja baru benar nih. Artinya yang roja itu tadinya berharap, itu ada harapan itu kepada berharap kepada Allah. Tentu kan berharap yang baik ya. Yang intinya adalah yang dibebaskan dari siksa neraka, dimasukkan ke surga. Nah, harapan itu benar gitu, benar bisa diraih, bisa didapatkan. Tapi ayat ini nih yang seperti ini yang benar nih, kalau punya harapan demikian itu benar nih. Bukan tertipu nih, bukan tertipu, tidak seperti yang dihembuskan setan. Innallazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, kalau yang tadi hidup mengikuti hawa nafsunya, hidup mengikuti kahayang jeung resep, kumaha urang hirup teh.
Artinya jauh dari ketaatan kepada Allah, tapi di dalam dirinya punya harapan dia dimasukkan ke surga. Nah, itu kan yang dikemas oleh setan. Nah, kalau ini yang asli nih, roja yang sebenarnya, innallazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang ya satu beriman. Ya berimanlah artinya beriman dengan benarnya, beriman dengan sebenar-benarnya. Bagaimana sih yang bagaimana nih yang disebut beriman yang sebenar-benarnya? Di antaranya penjelasannya berdasarkan ayat Quran lagi nih, yaitu di surat An-Nisa ayat sabaraha itu 25 gitu teh. Genep 5. Kita lihat nih. Ayat tersebut mengatakan demikian, tidaklah dikatakan benar-benar beriman. Ya, ayat naon teh An-Nisa sebentar ini. Genep 5 gitu asa nama. 65-nya. Nah, kita lihat nih ayat An-Nisa 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, ini beriman yang sebenarnya yang demikian nih. Fala wa rabbika, maka tidak sekali-kali demi Tuhanmu, la yu'minuna, tidaklah dikatakan benar-benar beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sebelum mereka menjadikan kamu sebagai pemutus perkara apabila ada perselisihan di antara mereka. Ini kalau dulu ketika Rasulullah SAW-nya masih ada, artinya para sahabat itu tidak dikatakan beriman sebelum Rasulullah SAW lah yang dijadikan pemutus perkaranya. Apapun masalahnya, datanglah kepada Rasulullah, kemudian oleh Rasul diputuskan. Karena apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW itu banyak yang keputusannya itu berupa wahyu. Ya, keputusannya itu berupa wahyunya, keputusan dari Rasulullah itu jawabannya itu berupa wahyu. Nah, tapi kan para sahabatnya ya, kalau dulu ketika Rasulullah masih ada, mereka tidak dikatakan benar-benar beriman sebelum menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pemutus perkara pada apa yang mereka perselisihkan. Dan tidak ada rasa keberatan di dalam hati mereka apabila sudah diputuskan oleh Rasulullah, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, ayat ini kan masih ada, ayat ini masih berlaku dan berlaku bagi semuanya. Orang-orang Islam saat ini pun sama, kalau ada apa-apa harus kemana? Ke Rasulullah. Nah, Rasulullahnya mana? Orangnya sudah tidak ada, tapi Rasulullah sudah meninggalkan sunnahnya. Di mana sunnahnya itu adalah, itulah ajaran Islam, itulah Islam. Nah, maka orang Islam nih ya, tidak dikatakan benar-benar beriman sebelum kalau ada apa-apa kemana harus mencari jawaban. Kalau dulu Rasulullah SAW masih adanya kan Nabi lah, datanglah kepada Rasulullah. Nah, sekarang Rasulullah SAW sudah tidak ada, tapi Rasulullah kan sudah meninggalkan sunnahnya, di mana sunnah itu kan penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran. Berarti ya itulah Islam seluruhnya itu ada di sana, ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, satu ulahnya tentang berimannya nih. Orang yang benar benar itunya, kalau dikatakan ada roja, ada berharap kepada Allah itu satu, innallazina amanu, beriman, wallazina hajaru, dan orang-orang yang hijrah.
Dulu hijrahnya dari Mekah ke Madinah, di mana mereka hijrah ini benar-benar nih karena mengharapnya, karena mencari keridhaan Allah. Bahkan mereka meninggalkan kampung halaman dengan segalanya. Saudaranya ditinggalkan, harta kekayaannya ditinggalkan, meninggalkan Madinah, Mekah menuju Madinah. Nah, adapun setelah Mekahnya dikuasai, maka tidak ada lagi bagi mereka ini ya, dulu di zaman Rasulullah tidak ada lagi hijrah yang dalam arti meninggalkan Mekah menuju Madinah. Tapi hijrah setelah itu adalah meninggalkan yang buruk menuju yang baik. Artinya meninggalkan keburukan, berpindah, beralih, itulahnya dari buruk menjadi baik lah, itu hijrah. Kemudian wajahadu fisabilillah, dan berjihad adalah bahasa Arabnya nih, berjihad fisabilillah atau jahadu itu mujahadah. Jahadunya jahadah, yujahidu masdarnya itu jihad atau mujahadah. Kalau jihad kesannya berperang lah gitu kesannya, kalau mujahadah padahal sama dengan jihad. Dan yang mujahadah di jalan Allah yaitu bersungguh-sungguh hidup di jalan Allah, dalam arti kan bersungguh-sungguh mengikuti, menaati tuntunan dari Allah. Beda kan dengan yang orang yang kena gurur kan, yang menjadi tuntunannya itu kan hawa nafsu, bukan yang dari Allah. Nah, kalau yang ini benar nih, roja yang sesungguhnya yang seperti ini. Ulaika yarjuna rahmatallah nih. Ini nih ada kata di ininya nih. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu orang-orang yang yarjuna tarroja. Ini apa namanya? Roja yarju, rojaan. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Nah, kalau ini benar. Kalau di dalam dirinya itu ada gitu ya, berharap mendapatkan rahmat. Rahmat itu kan surga. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka ini memiliki roja, mereka ini berharap gitu, mengharapkan mendapatkan rahmat Allah. Nah, kalau ini benar, kalau ini sah gitulah, kalau di dalam dirinya itu ada harapan, dirinya itu berharap nih mendapatkan ini nih, mendapatkan rahmat Allah. Dan kalau di akhirat nantinya yang disebut rahmat Allah itu adalah surga. Ya, seperti yang di apa namanya di Ibnu Abbasnya, saya ingat Ibnu Abbas nih ketika ditanya, ya Ibnu Abbas marrohmah, wahai Ibnu Abbas, rahmat itu apa? Ibnu Abbas menjawab singkat, ar-rahmatu al-jannah, rahmat itu adalah surga. Nah, ini satu ayatnya. Ini roja yang sesungguhnya. Ini yang benar nih, bukan seperti yang dibisikkan oleh setan. Karena setan itu ya tadilahnya mengarahkan itu kan, mengarahkan apa namanya, agar manusia itu hidupnya mengikuti hawa nafsu itu oleh setan. Ikuti al hawa, ikuti hawa nafsu. Nah, nanti bagaimana ini dapat rahmatnya dari Allah kalau seperti ini? Kalem setan mau dapat kalem pasti. Anggarkeun teruskan mengikuti al hawa nama. Nah, kalau saya mengikuti al hawa, saya dapat apa nanti dari Allah? Ada pasti. Ya, pasti Allah akan memberikan surga. Seperti hadis ini saja nih ya, yang sebelumnya tadi, ana inda dzonni abdi bi, asal kamu bersangka baik saja kepada Allah. Tah itu seolah-olah benar. Ya, padahal ya, malah setan mana mungkin benar, setan mana mungkin mengarahkan kepada yang baik.
hawa nafsu yang diikutinya, nanti setan yang memberi dalilnya seolah-olah itu benar. Lamunan, hayalan, impian gitu yang mustahil terjadi oleh setan itu dikemas seolah-olah itu harapan yang akan didapatkan dari Allah, yaitu mendapatkan rahmatnya. Satu dia ayatnya, nah ini roja yang sesungguhnya benar nih seperti ini. Di ujung ayatnya ayat Al-Baqarah 218 nih, ulaika yarjuna, teteh rojanya yarjuna, kata kerjanya dari roja. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu berharap, mereka memiliki roja, memiliki harapan itu akan mendapatkan rahmat Allah. Mereka sangat berharap lah itunya mendapatkan rahmat Allah. Tapi sekali lagi nih ya, innallazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang ya satu paling mendasar pasti beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Tapi ini ya, jangan yang hanya sebesar debu ya. Berimanlah dengan sebenar-benarnya, dengan keimanan yang tinggi, ya, dengan keimanan yang kokoh, yang kuat itulah. Ya bukan iman saya aya saridona iman saya aya saridona dina hate teh nya sakade kebul teh haja sebesar debu. Beriman kemudian wahajaru dalam arti yang tadinya, kalau hijrah dari Makkah ke Madinahnya sudah gak ada. Bahkan dulu di zaman Rasulullah masih hidup pun itu ketika Mekahnya sudah dikuasai, gak ada lagi orang yang meninggalkan Mekah menuju Madinah disebut muhajirin, sudah gak berlaku. Adapun makna hijrah setelah itu adalah jadi orang yang hijrah, muhajirin lah sebutannya ya, yaitu orang-orang yang meninggalkan keburukan itu menuju kepada kebaikan. Ya contohnya no ya tealahnya no luar biasa ini kan contohnya nih ya. Orang yang membunuh 99 orang, kemudian dia ini ingin bertobat, dia ingin berubah. Tanya, katakanlah dia bertanya ke sana kemari, apa pintu tobat bagi saya masih terbuka? Apa Allah masih mau menerima itu tobat saya? Apa Allah mau mengampuni dosa saya yang disebutkan saja 99 membunuh 99 orang, belum yang lainnya. Dia punya keinginan yang kuat itunya untuk hijrah, untuk berubah. Ketika bertemu dengan seorang pendeta itu mengatakan, wah terlalu banyak dosa kamu, terlalu besar, sudah tertutup. Kagok atau hiji deui langsung didodeta. Langsung diaperkat, dibunuhlah pendeta tersebut. Tapi dia masih penasaran. Kemudian bertemulah dengan orang alim, seorang ulama, ya dia bertanya demikian, saya sudah membunuh 100, saya ingin bertobat, masih terbuka nggak pintu tobat bagi saya? Mau nggak Allah mengampuni dosa saya? Ya, bisa, Allah pasti mengampuni. Tapi untuk bisa demikian, kamu jangan kembali ke tempat asal. Nah ini hijrah berarti nih ya, orang ini datanglah ke kota Anu. Ternyata orang ini karena memang kemauannya besar gitu ya, benar dia tidak lagi kembali lagi ke tempat asal. Dia menuju ke satu tempat yang ditunjukkan oleh ulama tadi. Tapi di tengah jalan orang itu meninggal. Di tengah jalan belum sampai ke kota yang dituju, belum banyak melakukan amalan apa gitunya, ini baru melangkah ke kota yang dituju, orang itu meninggal. Ternyata orang itu diambil oleh malaikat rahmat. Ya itu contoh hijrahnya yang luar biasa adanya. Artinya kalau benar kan benarnya, kalau benar mau hijrah sebesar apapun lah gitu dosa kesalahan di masa lalu sok kesinyaan, berubahlah gitunya dengan bersungguh-sungguh. Contoh tadi, padahal amalnya baru melangkah, belum sampai ke kota tujuan, belum melakukan banyak amal soleh. Tapi di dalam itu hadisnya Rasulullah menerangkan dulu di zaman Bani Israel ada kejadian demikian. Orang itu
diambil oleh malaikat rahmat. Nah itu hijrahnya berubah, meninggalkan keburukan itu menuju kebaikan, tinggalkan keburukan. Dan itulahnya meninggalkan keburukan, kemudian selanjutnya gitunya hanya katakanlah kebaikan dan kebaikan, yaitulah hijrah. Kemudian yang ketiga, wajahadu fisabilillah, dan bersungguh-sungguh. Wajahadu fisabilillah itu ya bersungguh-sungguhlah itu hidup di jalan Allah, artinya bersungguh-sungguhlah dalam taat kepada Allah. Nah, tiga ini saya katakan ya, ini kan ayat Quran bicara global kan, garis besarnya satu beriman itulahnya, yang kedua hijrah meninggalkan yang buruk menuju kebaikan, yang ketiga bersungguh-sungguh fisabilillah, bersungguh-sungguh hidup di jalan Allah, bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Nah orang yang seperti ini baru pantas, baru benar kalau di dalam dirinya itu berharap, kalau di dalam dirinya itu ada harapan itu mendapatkan rahmat dari Allah. Nyawa innar roja'a bihim seperti itu nih penjelasannya. Nah kalau bagi orang-orang yang kriterianya yang disebutkan di dalam ayat tadi, benarlah gitu, benarlah kalau mereka itu berharap kepada Allah. Bukan berangan-angan, bukan lamunan, bukan khayalan. Itu benar, itu harapan. Yaitu harapannya adalah mendapatkan rahmat Allah. Ya, rahmat itu rahimah yarhamu, rahmat itu artinya dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah. Dan puncaknya katakanlahnya kalau Allah merahmati, artinya menyayangi, mencintai seseorang, pasti diberi surga, pasti dibebaskan dari neraka. Masa Allah menyiksa orang yang dicintai? Dirahmati itu artinya kan dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah. Masa sih orang yang demikian disiksa oleh Allah? Pasti dibebaskan dari neraka dan diberilah surga. Itu diberilah segala macam itu di surga itu, segala macam kenikmatan itu. Kalau Allah sudah mencintai seseorang pasti demikian. Dan harapan tersebut itu benar, nyata gitu, seperti yang tadinya di surat Luqmannya, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Nah kemudian nih penjelasan berikutnya, wa hadza li anna Allah taala zakara anna sawabal akhirati ajrun wa jazaun alal a'mal. Ya mengapa demikian? Karena Allah sudah menerangkan bahwa balasan ya, bahwa anas sawabal akhirah, bahwa balasan di akhirat itu adalah ajrun dan jazaun. Ya mau eta keneh hatunya sawabun ajrun jazaun. Balasan dari Allah di akhirat itu adalah ganjaran, itu adalah bayaran, gitulahnya, itu ganjaran, itu bayaran dari Allah atas amal soleh. Ya, Allah sudah menerangkan ya, bahwa balasan dari Allah di akhirat itu adalah ganjaran, itu adalah bayaran dari amal soleh. Nah sementara kan ini ayat ini sering terbawa sihnya nih, famayyamal misqala dzarratin khairon yaroh, sesungguhnya barang siapa beramal soleh sekecil apapun pasti dia akan mendapatkan balasannya. Tidak ada amal soleh yang diabaikan, yang tidak dianggap oleh Allah. Kalau memang itu benar amal soleh, pasti Allah akan memberikan balasannya. Ya, Allah sudah menerangkan bahwa balasan dari Allah di akhirat itu adalah bayaran atau ganjaran dari Allah atas amal soleh yang dilakukan
oleh manusia, bukan si gurur tadi yang dilakukannya bukan amal soleh. Orang yang gurur kan yang dilakukannya bukan amal soleh, karena dia itu orang yang kena gurur itu kan orang yang menjadikan hawa nafsu kahayang jeung karesep tah yang diamalkan eta hayang jeung karesep nah bukan ketaatan kepada Allah. Sementara Allah sudah menerangkan bahwa Allah balasan di akhirat nanti ya. Balasan dari Allah di akhirat itu adalah ganjaran dan bayaran itu dari Allah atas amal soleh yang dilakukan. Amal solehnya bukan yang lain. Nah kalau melakukan sesuatu karena mengikuti al-hawa, karena mengikuti kahayang jeung karesep, itu amal soleh lain. Ya jangan harap dapat pahala. Tetapi dasar setan, dikemaslah seolah-olah itu yang dilakukan, tapi nanti akan diberi balasan dari Allah. Diberilah harapan, ya harapan angan-angan sebetulnya kan yang tinggi itu bahwa kamu ini disayangi, dirahmati, nanti akan diberi surga. Dungu kan namanya kan, di dalam hadisnya Rasulullah sudah menyabdakan tadinya, al-ahmaq itu adalah manit taba nafsahu hawaha. Orang yang dungu itu adalah orang yang membiarkan dirinya mengikuti al-hawa wa tamanna alallohil amaniyah, tapi dia banyak berangan-angan, banyak menghayalkan, melamunkan gitulahnya akan mendapatkan yang tadi dirahmati oleh Allah. Tadi ayat surat bukan surat nih, penjelasannya yang terakhir tadi sampai di sini ya. Allah sudah menerangkan bahwa balasan di akhirat dari Allah itu adalah ganjaran dan bayaran atas amal soleh yang dilakukan. Ini yang Allah ungkapkan di dalam surat Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan. Jelas kata jazaannya di ayat ini nih, jazaan bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidak ada satu manusia pun yang tahu apa yang Allah masih sembunyikan. Ya, tidak ada satu orang pun yang tahunya apa yang masih Allah sembunyikan min qurrati a'yun, yaitu segala sesuatu yang ya sebut qurratu a'yun mata genah, segala macam kenikmatan lah itunya maksudnya nih. Maka tidak ada seorang pun yang tahu apa yang masih Allah sembunyikan min qurrati a'yun, yaitu segala macam kenikmatan jazaan. Nah itu semuanya sebagai balasan, sebagai bayaran, sebagai imbalan bima kanu ya'malun, atas apa yang telah mereka amalkan. Di ayat ini kata ininya nih ya, jazaan bima kanu ya'malun. Nah, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang masih Allah sembunyikan, yaitu berbagai macam kenikmatan sebagai balasan, bayaran, imbalan gitulah atas apa yang mereka lakukan. Ini surat Sajdah nih ya, kalau rangkaiannya panjang. Ini ayat ke-17 barusan. Tapi rangkaian di dalam surat Sajdahnya ini kalau mau bacalah silahkan ya, mulai dari ayat 15 sampai ayat 22. Ya, terkait dengan yang kalau ini ayat ke-17-nya yang barusan, yang menerangkan demikian, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang masih Allah rahasiakan, masih Allah sembunyikan min qurrati a'yunin, yaitu berbagai macam kenikmatan sebagai balasan, imbalan bima kanu ya'malun, atas apa yang telah mereka amalkan. Tetap ya harus
taat, berarti orang yang taat itu adalah orang yang beramal soleh. Nah itulah yang akan diberi balasan. Ya, amal soleh itulah itu yang akan diberi balasan. Dalam kalau apa namanya ya, kalau dalam yang tadinya orang yang kena gurur ya, orang ini orang Islam kan ya, orang kafir sudah yang sebelumnya, ini orang Islam nih, orang Islam tapi hidupnya itu mengikuti al-hawa. Bahkan dalam ibadah pun, ini sedang beribadah saja masuk unsur al-hawa, dan yang diikutinya itu al-hawa. Bukannya betul-betul taat, masuklah unsur al-hawa. Nah, sehingga ini yang dilakukannya ibadah tapi al-hawa sebetulnya yang diikuti. Ini kalau contoh yang nyata nih ya, contoh yang nyata nih, contoh yang jelas saya kira nih. Ria kan masuk al-hawa berarti. Karena ria itu kan kebalikan dari ikhlas. Kalau seseorang beribadah yang ikhlas murni betul-betul karena Allah, memang mestinya demikian yang namanya gitu ketika beribadah atau ketika melakukan suatu amal soleh. Tapi masuklah unsur dari dirinya, ingin diketahui oleh sesama manusia, tak aja nama gitu. Sekarang beribadahnya itu ibadah yang dilakukannya tapi masuk unsur ria, itu jadi mengikuti al-hawa, diberi pahala enggak? Malah berbalik, mestinya itu jadi pahala karena yang dilakukannya itu adalah ibadah, karena yang dilakukannya itu adalah amal soleh. Tapi karena masuk al-hawa, sekarang kan melakukannya itu karena unsur yang lain, bukan lagi ikhlas. Itu contohnya, saya kira contoh yang nyata, rusak kan, bukan, nggak ada pahala dari Allah, nggak ada balasannya. Padahal ini ibadah yang dilakukannya, tapi ada al-hawa masuk. Bukan lagi ketaatan yang dilakukannya, tapi karena ingin terlihat oleh sesama manusia. Kenapa sampai kenapa sampai ingin terlihat oleh sesama manusia? Karena itu kan definisi ria ya. Karena dia mengharapkan keuntungan dari sesama manusia. Kan jadi rusak gitu, ibadahnya jadi rusak karena ini yang diikuti al-hawa, bukan lagi ketaatan kepada Allah. Yang dilakukannya itu ibadah tapi bukan taat kepada Allah, tapi karena ingin terlihatlah oleh semua manusianya, pasti karena ingin mendapatkan keuntungan dari sesama manusia. Itu contohnya yang dilakukannya itu mengikuti al-hawa. Ini kan definisi gurur gitu, rasa tidak bersalah, rasa tidak berdosa, malah gitunya rasa yang terasa itu nyaman dan nikmat ketika melakukan sesuatu yang mengikuti al-hawa, bukan ketaatan. Ya saya beratnya penyakit si gurur tuh ya, piraku ya hampang itu udah karena setan terlibat di sini nih. Nah, kemudian nih sedikit lagi nih, Hasan al-Bisri. Nah ini Hasan al-Bisri ini seorang ulama di zaman tabi'in, ahli tafsirnya. Hasan al-Bisri ini ya seorang ulama, seorang ahli tafsir. Banyaknya ahli tafsir atau ulama tabi'in yang dikutip nih oleh para penulis. Hasan al-Bisri ini salah seorang yang terkenalnya, seorang ulama itulah di kalangan tabi'in. Qila lil Hasanil Bisri. Nah ada yang mengatakan kepada Hasan al-Bisri, qaumun yaquluna narjullaha wa yudhi'unal amala. Nah, ada yang mengatakan kepada Hasan al-Bisri, kalimat yang tadi, ada satu kaum
di mana mereka mengatakan narjullaha, kami berharap kepada Allah, wayudiunal amala, tapi mereka itu suka mengabaikan beramal soleh. Ada satu kaum ya yang kaum itu mengatakan kami berharap kepada Allah, kami berharap kepada Allah, itulah yang mereka mengatakan demikian, wayudiunal amala, tapi mereka itu suka mengabaikan amal soleh. Faqala, Hasan Al-Bisri berkata, tadi yang tadi tanya sekali, ada yang mengatakan kepada Hasan Al-Bisri demikian nih, ada satu kaum yang mengatakan kami berharap kepada Allah, padahal itu mereka itu suka mengabaikan amal soleh, suka mengabaikan atau sedikit itulahnya, atau jarang atau minim sekali amal solehnya, tapi mengatakan kami berharap kepada Allah. Nah, mendengar demikian, faqala, Hasan Al-Bisri mengatakan, hayhata Allah, bencik urang gitulah di ieu teh isim fiil nu kieu teh namana teh hayhata teh da lain kitu bacaanna ge. Allah, bencik urang wah. Ini ada orang nih, ada satu kaum mengatakan kami berharap kepada Allah, padahal mereka ini kan amal soleh lagi iraha mencuk orang mah. Padahal mereka ini kan kapan mereka beramal soleh, tapi mereka mengatakan demikian. Kata Hasan Al-Bisri, tilka amaniyuhum ngalamun, cek urang mah, tilka amaniyuhum, mimpi mereka. Mereka demikian, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka, ya tarajjahuna fiha, yang wah jelas itunya mereka meskipun mengatakan narju, kami berharap, bukan sebetulnya itu bukan harapan itu bagi mereka, itu angan-angan bagi mereka, itu hayalan, itu maunya bagi mereka, hanya bagi orang yang demikian nih, orang yang yudiunal amala, hanya orang yang sebutlah orang-orang yang minim, jarang, sedikit itu beramal soleh, tapi mereka gitu narjullah, kami berharap kepada Allah. Kata Hasan Al-Bisri, hayya, wah jauh orangnya jauh, bukan yang demikian. Tilka amaniyuhum, itu bukan harapan, tapi itu angan-angan mereka, itu lamunan mereka, dalam arti ya angan-angan, lamunan, khayalan, sesuatu yang mustahil terjadi bagi mereka. Kalau mereka berharap kepada Allah lalu mendapatkan apa yang mereka harapkan, padahal mereka yudiunal amala, mereka ini suka mengabaikan, atau itulah ini maknanya ya, mereka ini orang-orang yang jarang, orang-orang yang sedikit, orang-orang yang minim sekali amal solehnya. Nah, kemudian Hasan Al-Bisri mengatakan man roja syai'an tolabahu, barang siapa yang mengharapkan sesuatu, kejar, berarti ya, kejar itu artinya ikhtiar, usaha, raih, berarti man roja syai'an tolabahu, orang yang berharap sesuatu, dia pasti akan berikhtiar, berusaha gitunya untuk mewujudkan, untuk meraihnya. Wa man khafa syai'an haraba minhu, dan barang siapa takut akan sesuatu maka selamatkanlah, maka jauhkanlah dari hal tersebut. Nah, ini berarti nasihat Hasan Al-Bisri ini ya. Ketika ada yang mengatakan seperti tadi, ada yang berkata kepada Hasan Al-Bisri, ada satu kaum yang mengatakan begini, kami berharap kepada Allah, padahal mereka ini minim sekali, sedikit sekali beramal solehnya. Maka Hasan Al-Bisri mengatakan, wah jauh, bukan harapan, itu bukan harapan sebetulnya. Yang ada pada ya bagi mereka itu bukan harapan,
tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan, lamunan, hayalan mereka yang pasti tidak akan terjadi. Mustahil terjadi mereka mendapatkan apa yang mereka angankan dari Allah apabila mereka ini beramal solehnya. Kalau benar artinya ini yang nasihat yang berikutnya, nyaman roja syai'an tolabahu. Barang siapa mengharapkan sesuatu, raih, kejar. Nah kalau mengharapkan rahmat Allah, bagaimana caranya? Itu kan rojanya, mengharapkan. Kalau benar mengharapkan rahmat Allah, harus bagaimana caranya? Ya taat, berarti kan taatlah kepada Allah. Beramal solehlah yang banyak, yang maksimal, bahkan gitunya. Beramal solehlah sebanyak mungkin, yang maksimal. Baru benar, itu langkah-langkahnya untuk mendapatkan rahmat Allah. Kalau yang seperti ini benarlah tilka amaniyuhum, mimpi. Kata Hasan Al-Bisri, mereka berhayal kalau demikian, bukan berharap. Man roja syai'an tolabahu wa man khofa syai'an haroba minhu. Barang siapa roja berharap, mengharapkan sesuatu, maka kejar, raih, tunjukkan gitulah dengan ikhtiar dan usaha untuk mendapatkannya. Dalam hal ini kan rahmat Allah kan yang diharapkannya. Ya berarti harus ada ikhtiar, usaha, langkah, amal soleh, berarti yang yang dilakukan baru benar kalau di dalam dirinya itu ada berharap. Benar itu harap, bukan hayalan, bukan hayalan nih yang dijanjikan Allah, rahmat Allah itu benar, itu bisa didapatkan, itu bukan hayalan, itu bukan lamunan, bukan impian, itu benar-benar harapan bagi orang yang memang tadinya mengharapkan, kemudian dia berikhtiar, berusaha untuk meraihnya, yaitu dengan beramal soleh. Waman khofa syai'an haroba minhu, dan barang siapa takut akan sesuatu, hindari, berarti jauhkan diri, selamatkan diri. Barang man khofa syai'an, barang siapa takut akan sesuatu, maka selamatkan diri, jauhkan diri dari hal tersebut. Dalam hal ini berarti ininya kebalikan dari yang diharapkan rahmat, yang kemudian yang harus dihindari azabnya. Berarti kan yang diharapkan, yang diinginkan, yang berusaha untuk diraih itu adalah rahmatnya, dan yang harus yang ditakuti dalam nasihat ini kan, barang siapa yang takut akan sesuatu, takut apa di sini? Kebalikan dari rahmat, yaitu laknat, yaitu azab dan murka Allah. Maka selamatkan diri kamu dari hal tersebut. Tapi ini usahanya sama. Ya, usahanya sama untuk menyelamatkan diri dari azab Allah dan mendapat rahmat Allah itu adalah taat kepada Allah, nggak ada yang lain, tidak ada cara lain. Ya taatlah kepada Allah. Yaitu ya bukti lah gitunya. Bukti taat kepada Allah itu adalah dengan dengan sarupa beramal soleh sebanyak-banyaknya. Ya, beramal soleh sebanyak-banyaknya, beramal soleh anu tetelah pokoknya 5S lah gitulah. Ya, beramal soleh tadi di ayatnya ini juga yang awal tadi Al-Baqarah 218, wajahadu fisabilillah, bersungguh-sungguhlah. Ya bersungguh-sungguhlah fisabilillah, hidup di jalan Allah, artinya taat kepada Allah. Itu berarti harusnya wajib ada unsur mujahadah, ada benar-benar itu, ada kesungguhan, bersungguh-sungguh fisabilillah, hidup di jalan Allah. Itu baru benar kalau di dalam dirinya itu ada harapan. Dua kan intinya harapannya yang ini nih ya, dibebaskan dari apa yang sangat ditakuti, yaitu azab Allah, dan berharap itu mendapatkan kebalikannya, berharap mendapatkan rahmat Allah.
Toslah masih ada sedikit lagi nih, masih tentang ininya, gururnya orang Islam nih. Gururnya orang Islam itu adalah sama saja definisi demikian. Orang Islam gitunya, hidupnya mengikuti kahayang jengkar resep, tapi gurur nanti oleh setan tertetap saja tertanam di dalam dirinya harapan yang besar mendapatkan rahmat Allah, padahal itu rekayasa setan, lamunan oleh setan direkayasa seolah-olah itu harapan yang bisa didapatkan, padahal itu mustahil. Ya, karena hidupnya bukan taat kepada Allah, tapi ya, yang definisi gurur kan mengikuti al-hawa, hidupnya mengikuti hawa nafsu, mengikuti ngagugah yang jengkar resep pokoknya hirupnya teh. Terserah, masih yang ini berarti nantinya ada masih lumayan panjang nih. Bagian yang ini nih ya, saya kira ini sangat penting nih ya. Ya jadinya boleh lah katakannya, karena kan untuk menghilangkan penyakit hati itu kan yang pertama tahu dulu penyakit hatinya. Ini ada gurur nih penyakitnya. Seperti ini masalahnya. Kemudian coba dianalisa, ada nggak di dalam hati? Ada nggak di dalam hati kita gurur ini? Nuku masih gurur teh, nyaman, nikmat, kalem ketika mengikuti al-hawa, tak gurur teh gitu. Mestinya rasa nikmat, nyaman, bahagia itu apabila yang dilakukannya itu adalah ketaatan kepada Allah. Nah itu baru benar. Itu baru benarnya rasa nyaman, nikmat, bahagianya itu apabila itu melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau ini kan gurur ini adalah nyaman, nikmat, bahagianya itu ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntunan al-hawa. Kering berarti hati dengan penyakit hati yang ini. Teruslah nanti kita lanjutkan lagi ya, masih yang ini yang tentang gururnya orang Islam nih ya. Gururnya orang Islam itu yang demikianlah barusan. Masih ada lanjutannya nih.